Oke, lanjut. Kali ini kabar yang cukup greget datang lagi dari tetangga kesayangan kalian, yaitu siapa lagi bos? Jiran Malaysia. Nah, jadi tiba-tiba muncul lagi pula berita terkait potensi keterlambatan bahkan penundaan nih pengadaan jet tempur bekas Kuwait yang kemarin santer hebohnya mau diborong Malaysia bos. Bahkan juga katanya ini adalah jet tempur sementara mereka. Dan kini sebuah pertanyaan besar menggantung nih. Kemanakah arah masa depan kekuatan udara Malaysia sebenarnya? Oke, jadi sumbernya admin kutip lagi dari DSA, Defense Security Asia. Artikelnya cukup panjang bos, tapi coba Mimin ringkasin aja ya tipis-tipis biar kita langsung aja ke intinya nih. Jadi poin utamanya gini bos, Royal Malaysian Air Force kini sedang berada di persimpangan jalan nih, di mana satu keputusan akan menentukan apakah mereka bisa tetap relevan di tengah persaingan Indo-Pasifik atau justru malah tertinggal jauh. Dah. Dari sumber berita awalnya Malaysia pun punya rencana sederhana, yaitu dengan membeli 38 unit jet tempur FA-18 Hornet bekas dari Kuwait. Jet ini dianggap sebagai solusi cepat untuk menambal kebutuhan operasional Angkatan Udara Malaysia bos. Tapi ternyata katanya ada masalah pula nih, yaitu pengiriman Hornet masih tergantung pada Amerika dan bisa saja tertunda lama. Nah loh, cukup hamsyong, tertunda pula ya kan? Dan karena ini katanya Malaysia pun kini buat pertimbangan lain nih bos. Titik baliknya, jika kesepakatan Hornet molor, Malaysia mungkin dapat langsung terpaksa melompat ke opsi yang lebih berani, yaitu jet tempur siluman generasi kelima. Ngeri, sedap. Di mana opsi-opsinya Malaysia ternyata ada banyak nih katanya. Pilihan pertama, seperti yang diboyong Singapura, yaitu F-35 Lightning II dari Mamarika. Pertimbangannya, katanya jet ini adalah pesawat siluman yang paling matang di dunia dengan sensor dan sistem tempur yang bisa menghubungkan pilot ke jaringan global dan cocok untuk menghadapi ancaman masa depan. Tapi harganya luar biasa mahal cok, dan restu politik dari Washington tidak mudah didapat. Kemudian katanya lagi opsi pilihan kedua Malaysia ada Su-57 Velon dari Rusia bos. Pesawat ini punya manuver luar biasa berkat mesin vektor dorong dan kompatibilitas dengan rudal jarak jauh. Namun resikonya juga nggak kalah besar, karena membeli dari Rusia bisa memicu sanksi dari Mamarika dan sulit dipadukan dengan sistem barat yang kini sudah digunakan Malaysia bos. Kemudian opsi ketiga, jet siluman dari Tiongkok. Nah, bagi Malaysia ada dua nih pilihan katanya, yaitu J-20 Mighty Dragon, jet tempur siluman jarak jauh dengan engine WS-15 terbaru, dan juga jet tempur J-35, jet tempur siluman yang lebih kecil dan murah dan dirancang khusus untuk ekspor. Tapi pertimbangannya bagi Malaysia, memilih Tiongkok berarti membawa Malaysia lebih dekat ke orbit politik Beijing bos, dan merupakan sebuah langkah besar dengan konsekuensi diplomatik yang besar pula. Kemudian untuk opsi selanjutnya ada juga Kaan dari Turki. Pesawat ini masih butuh waktu yang matang tapi sangat menarik secara politik. Turki katanya siap menawarkan kerjasama industri dan ini adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh Kuala Lumpur. Dan terakhir adalah KF-21 Boramai dari Korea Selatan. Saat ini memang hanya masih generasi 4,5, tapi disebut roadmap-nya jelas bos, menuju siluman penuh di tahun 2030-an, dan harganya pun jauh lebih terjangkau, teknologinya maju, dan ada peluang kolaborasi industri yang bisa memberi keuntungan nyata untuk Malaysia. Dan kemudian tak cuma jet tempur siluman, Malaysia ternyata juga punya opsi jangka panjang ke arah jet tempur generasi ke-6 bos. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap nih kalau Malaysia tiba-tiba ntar join proyek jet tempur generasi 6 ya kan? Nah, di sini satu hal yang jadi pertimbangan, katanya Malaysia tidak bisa menunggu terlalu lama bos. Karena China sedang memperbanyak J-20 dalam jumlah ratusan unit, Amerika menempatkan ratusan F-35 di Jepang, Korea, dan Guam. Sementara itu pesawat utama Malaysia Su-30 MKM dan FA-18D Hornet semakin menua dan segera ketinggalan zaman. Jadi jelas, pilihan Malaysia kini bukan sekedar tentang pesawat tempur. Mereka lagi milih-milih nih, karena ini adalah pilihan strategis
yang akan juga menentukan arah politik, ekonomi, dan keamanan negara. Pertanyaannya bagi mereka mau tetap netral, mau condong ke barat atau ke timur nih? Semua akan tercermin dari jet tempur yang akhirnya dipilih. Nah loh. Jadi kini ternyata langkah Malaysia untuk mengakuisisi jet tempurnya masih ngambang pula nih bos. Karena FA-18 Hornet Kuwait katanya berpotensi tertunda, masih nunggu izin dari Mama Rika. Nah, kalau kalian mau bantu Malaysia nih, kira-kira jet tempur apa nih yang cocok bagi Malaysia? Siapa tahu kalian punya ide agar tetangga kita ini juga nggak kalah gacor di kawasan? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.